Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 25410408099. Pada hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Harapan Bunda Purwokerto kelas 7 dengan materi rukhsah dalam ibadah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, dan supaya kegiatan proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar, saya minta ketua kelas Mas Ziyad untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita di pagi hari ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Ustadz mencoba untuk mengecek kerapihan dan lingkungan sekitar. Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Dicek kelengkapannya. Sabuk siap semuanya? Dasi? Ya, oke. Ya. Kemudian silakan diperiksa, barangkali di sekitarnya ada sampah-sampah, silakan untuk diambil. Sudah rapi semuanya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih kalau sudah rapi ya. Oke, silakan duduk kembali. Sebagai wujud cinta kita kepada NKRI dan wujud nasionalisme kita mencoba untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak sekalian untuk sama-sama berdiri ya. Silakan berdiri. Indonesia ada tumpah darahmu, di sanalah berdiri jadi mandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Indonesia merdeka, merdeka, aku menipu yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Bapak Guru akan mengecek presensi atau daftar hadir di pertemuan pagi hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Yang putra ada yang tidak hadir? Harul Azam. Kenapa Harul Azam? Periksa karena sakit ya. Yang putri sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga yang putri senantiasa diberikan kesehatannya. Dan kita doakan Mas Azam semoga segera diberikan kesembuhan. Okay. Baik, anak-anakku sekalian, supaya menambah semangat atau gairah kita dalam pembelajaran pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan tentang ice breaking. Ya, kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan satu kali ya. Coba pagi. Bapak bilang siang, selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat siang. Kalau Bapak menyebutkan sore, tepuk berapa kali? 3 kali. Sore. Kalau malam? Nah, kalau malam tidak perlu, karena malam itu sedang istirahat, jadi tidak boleh berisik. Cukup? Gitu ya. Oke, kita tes. Pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi, pagi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, di pagi yang cerah dan penuh berkah ini, Bapak mau melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yakni tentang ibadah. Ya. Coba dicek kembali. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu ibadah? Coba angkat tangan yang masih ingat. Oke. Bas Solihah, apa itu ibadah? Kegiatan yang dilakukan dengan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Solihah. Jadi ibadah itu apa? Berasal dari bahasa Arab abada ya'budu ibadatan. Jadi segala bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut sebagai ibadah. Kira-kira kalau kita hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau kita berbakti kepada orang tua, ibadah bukan? Kalau kita mengucapkan salam kepada teman-teman, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, itu termasuk ibadah apa bukan? Ibadah. Ada gak yang bisa memberikan contoh yang lain? Apa? Coba yang putar, angkat tangan. Contoh bentuk ibadah, penghambaan kepada Allah. Oke, Mas Gozi. Membaca Al-Quran. Kira-kira membaca Al-Quran ibadah apa bukan? Ibadah. Tepuk tangan buat Mas Gozi. Selanjutnya, dalam kaitan dengan ibadah ini, ada dalil yang sama-sama sudah kita pahami, yaitu Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Ada yang sudah hafal belum? Minta tolong, ya, Mas Hamzah, untuk membacakan Surat Ad-Dariyat beserta terjemahannya. Oke, silakan. Kamu. Oke, artinya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan buat Mas Hamzah. Masya Allah. Dan tentunya anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan ibadah, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu saum maupun ibadah haji, itu bagaimana Islam memberikan dispensasi, ya, memberikan keringanan bagi kita sebagai hambanya
karena hakikatnya Islam itu adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama itu adalah mudah bagi kita sebagai hambanya dan bukan agama yang mempersulit kita sebagai hambanya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan di pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian rukhsah dalam ibadah. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk rukhsah dalam ibadah, baik itu salat, puasa maupun wudu. Yang ketiga, menganalisis kondisi yang membolehkan rukhsah. Dan yang keempat, menunjukkan sikap toleran dan bertanggung jawab dalam menerapkan rukhsah. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, Bapak akan menampilkan satu video. Ya, satu video. Silakan kalian melihat tayangan video tersebut. Kemudian Bapak meminta setiap kelompok untuk mereview, ya, untuk mereview atau mendiskusikan inti dari video yang akan Bapak tampilkan. Oke. Bisa, jangan lupa bawa perlengkapan sholat ya. Kita harus tetap menjaga ibadah walaupun sedang di perjalanan. Iya Anas, aku sudah siapkan semuanya. Bagaimana saat di perjalanan nanti? Apakah kita bisa sholat? Tentu saja bisa. Kita bisa menggabungkan waktu sholat ketika sedang perjalanan, seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Penggabungan sholat yang kita lakukan saat sedang dalam perjalanan jauh masuk keringanan yang Allah berikan, yang biasa kita sebut rukhsah. Pak Wisnu, guru pendamping, memanggil semua siswa untuk berkumpul. Baiklah anak-anak, mari kita bersiap-siap untuk berangkat. Jangan lupa untuk menjaga diri dan tetap beribadah selama di perjalanan. Semua siswa mengaku dan bersiap-siap untuk berangkat. Saat di perjalanan, siswa-siswi menikmati suasana sekitar sambil bernyanyi, bergurau, dan berbincang-bincang. Baik, untuk selanjutnya Bapak Guru meminta di antara kelompok untuk mewakili satu pendapat statement untuk mereview dari video yang sudah kalian tonton. Silakan diskusikan dalam 1 menit, ya, dan minta perwakilan. Cukup satu kelompok putra, cukup satu kelompok putri untuk menyampaikan dari video yang sudah kalian saksikan. Silakan. Oke, satu kelompok mewakili dari kelompok yang belakang. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Elzi. Putri, silakan memberikan komentar satu orang mewakili. Siapa? Mbak Razita, silakan. Video tadi Iya. menjelaskan tentang rukhsah atau Ya. perjalanan dalam ibadah. Di dalam Islam, ketika kita sedang bepergian jauh, Allah itu meringankan kita untuk melaksanakan ibadah sholat dengan cara jamak, yaitu menggabungkan 2 sholat. Lalu Allah permudah lagi kita untuk melakukan ibadah sholat dengan cara dikosor atau diringkas, yaitu menggabungkan 2 rakaat sholat. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Razita. Oke. Jadi pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas tentang rukhsah, ya teman-teman sekalian. Jadi rukhsah itu adalah keringanan.
dispensasi atau keringanan hukum syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan hukum asal. Nah, hari ini Bapak Guru akan mengelompokkan kalian dengan beberapa kelompok. Nah, di sini sudah terbagi kelompoknya ya, 2 putra dan 2 putri. Dan Bapak Guru akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, silakan, ini satu kelompok ya, mengerjakan satu LKPD ya. Oke, silakan dikerjakan yang kotak saja ya, yang kotak saja. Dan nanti Bapak meminta di antara kalian untuk mempresentasikan ke depan, untuk menyajikan ke depan dari hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi. Silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Cuman ini jawabannya, kemudian kasih penjelasan. Nanti yang diterangkan ke depan ini penjelasannya gini. Oke, silakan. Oke. Sudah? Nah, sudah. Nunggu yang lain sudah tuntas ya. Yang lain tidak cukup doa ya, memberikan ide. Oke, Bapak minta dari kelompok depan terlebih dahulu. Silakan, semuanya ke depan. Oke, begitu penjelasan dari kelompok Garuda. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau sholat subuh itu boleh dijamak atau dikosor? Boleh dijamak atau dikosor nggak? Silakan. Boleh dijamah apa dikosor sholat subuh? Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok yang kedua. Perkenalan dulu kelompok apa? Selanjutnya kelompok ini. Mau perkenalkan diri dulu. Untuk beribadah. Yang ketiga, saat bepergian jauh, boleh mengajukan sholat zuhur. Terakhir, kelompok terakhir, silakan. Ini kami dari kelompok Edulay dengan menjelaskan tentang usul yang akan dijelaskan oleh Bina. Jadi supaya pertama itu rukhsah adalah bentuk keringanan yang diberikan Allah untuk orang kaya. Itu salah karena rukhsah diberikan kepada siapa saja. Kedua, Teman-teman sekalian, luar biasa ya. Diskusinya hidup, penyampainya jelas, yang bertanya juga berkualitas. Semoga apa yang disampaikan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, berikutnya, nih Bapak Guru akan memberikan evaluasi dari pembelajaran kita di pagi hari ini, dan Bapak akan memberikan soal-soal ya, soal formatif yang perlu kalian isi ya. Silakan. Bapak berikan waktu 10 menit ya. Oke. Silakan dikerjakan ya. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, kerjakan. Oke. Ini dikerjakan ya. Oke. Yang lain coba silakan dikerjakan. Oke, waktu sudah habis. Silakan kertasnya untuk atau lembar jawabannya supaya dikumpulkan. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah dan kita di pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan di pagi hari ini bahwasanya rukhsah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Dan keringanan ini tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya juga bagaimana dari materi yang Bapak sampaikan menjadikan Islam itu sebagai agama yang mudah dan relevan dalam berbagai kondisi. Dan yang terakhir adalah bagaimana dari materi yang disampaikan mendorong kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah
khususnya ibadah sholat, dalam kondisi apapun kita harus selalu melaksanakannya. Karena wasiat Rasul terakhir sebelum beliau wafat adalah hanya 3. Satu adalah An-nisa perempuan, yang kedua ummati umatku, yang ketiga adalah as-sholah. Makanya ketika ada anak, ketika mau merantau dari rumahnya, salah satu wasiat dari orang tuanya, Pak, tolong jaga sholat 5 waktu. Baik, teman-teman sekalian, itu kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak ingin menyampaikan refleksi pembelajaran di pagi hari ini. Bapak minta kalian untuk menuliskan satu hal baru yang dipelajari di pagi hari ini dan bagaimana kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh, silakan ditulis di buku masing-masing refleksi kita di pagi hari ini, ya. Jadi silakan tulis satu hal baru yang dipelajari pagi hari ini dan bagaimana kamu menerapkan dalam hidupmu. Sudah? Kalau sudah, sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya dan menjadi amal jariah, ya. Karena salah satu jadi amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengalir pahalanya di saat nanti Bapak sudah meninggal dunia. Dan terus ya semangat dalam belajar. Insya Allah apa yang kalian pelajari hari ini, insya Allah akan kalian petik di masa yang akan datang. Karena kesuksesan itu perlu proses. Dan hari ini kalian sedang bertumbuh, sedang berproses, sedang ditempa di SMPT Harapan Bunda Purwokerto. Dan Bapak doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Oke. Terakhir, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana Andalusia sebagai peradaban Islam yang maju di negeri Barat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat ya. Semangat. Gimana? Sebelum ditutup semangatnya. SMPT Harapan Bunda Purwokerto. Qurani, kreatif, mandiri. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih Ustaz. Kami minta maaf. Saya juga minta maaf.